Kalau kami nggak perlu ketemu sama Rudi Masud. Kalau kami nggak perlu ketemu sama Rudi Masud. Karena kami tahu kalau kami ketemu pun kami pasti dibohongi. Pak Gub, sedikit Pak Gub. Spesial Pak Gub. Tanggapan Pak Gub, izin. Pak Gub. Hari ini tepat 21 April, Aliansi Masyarakat Kaltim yang meliputi mahasiswa, ormas-ormas ya, yang itu jumlahnya ribuan, bahkan ada yang menyebut 4.000 ya, mendemo kantor gubernur, kantor DPRD Kaltim untuk menuntut Bapak Rudi Masud sebagai gubernur Kaltim ya teman-teman. Keinginannya adalah untuk melengsarkan atau dimakzulkan saja si Bapak Rudi Masud ini teman-teman. Seperti aksi yang dilakukan oleh masyarakat Pati ya. Rudi Masud ini dinilai akan disadewokan jilid 2 teman-teman. Sampai masyarakat atau mahasiswa yang berdemo di depan kantor gubernur itu menyeret dan menyingkirkan kawat-kawat pagar yang memang itu dipasang sebelum aksi demo itu teman-teman. Ini lucu kan? Pemprov Kaltim ya membuat pagar kawat ya sebelum aksi demo itu dilakukan, yang entah anggarannya berapa, tidak ada transparansinya, tetapi memperbaiki jalanan tidak bisa teman-teman ya. Kita lihat dulu bagaimana kondisi demo 21 April untuk melengsarkan gubernur Kaltim ini teman-teman ya. Silahkan. Kami harapkan Bapak menonton kami semua yang ada di sini, menyampaikan kekecewaan kami sebagai masyarakat Kalimantan Timur. Gubernurnya tidak becus. Omong besar tidak ada bukti. Omong besar tidak ada bukti. Ganti bajunya. Gratis Pak, tidak benar-benar nyata, tidak benar-benar nyata. Kami sebagai emak-emak Kaltim masih bayar ya. Betul itu gratis. MBK juga tidak merata, BPJS juga tidak merata. Masih banyak masyarakat yang susah berobat. Ya. Mahasiswa masih kita tunggu. Kita masih menunggu adik-adik mahasiswa agar lebih terkoordinir. Ya, jangan anarkis buat teman-teman semua. Saya sarankan kita tetap menyampaikan aspirasi. Kalau kami nggak perlu ketemu sama Rudi Masud. Kalau kami nggak perlu ketemu sama Rudi Masud. Karena kami tahu kalau kami ketemu pun kami pasti dibohongi. Dan itu yang sering terjadi di mahasiswa ya. Ya, saya pikir lucu ya ketika yang di hari ini dipagarinya untuk rakyat ya. Karena rakyatnya siapa sih? Kita kan tuan rumah di tanah kita sendiri. Saya pikir tidak perlulah ada hal-hal seperti itu. Dan kami pikir ketika tuntutan kami dipenuhi, kami tidak akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu aja sih. Saya pikir terlalu berlebihan lah Pemprov dan mungkin DPRD juga sekarang terlalu berlebihan lah untuk membatasi pagar-pagar kawat seperti itu. Gitu. Kalau kami nggak perlu ketemu sama Rudi Masud. Kalau kami nggak perlu ketemu sama Rudi Masud. Karena kami tahu kalau kami ketemu pun kami pasti dibohongi. Dan itu yang sering terjadi di mahasiswa ya. Jadi kami yang akan bertemu nanti kami akan tekankan di DPRD untuk bertemu, untuk menyepakati fakta integritas kami. Kalau ajakan sendiri Bang bagi masyarakat yang sekarang ini mungkin agak takut untuk menyuarakan suara terhadap pemerintahan saat ini Bang. Ya.
Jadi untuk seluruh masyarakat Kaltim, silahkan keluarkan suara kalian, silahkan gaungkan aspirasi-aspirasi kalian yang hari ini kita lihat Kalimantan Timur sedang tidak baik-baik saja. Hari ini Kalimantan Timur menjadi sorotnya bukan tentang prestasi, tapi malu-maluin kalau saya bilang. Jadi teman-teman saya semua di Sumatera, di Papua sampai di Sulawesi itu selalu DM saya kenapa Kalimantan Timur seperti ini. Padahal kita adalah penyumbang anggaran terbesar ke pusat seperti itu. Nah, jadi jangan takut untuk menyuarakan, silakan bersuara dan kami tunggu di tanggal 21 April nanti. Kami pastikan teman-teman semua aman. Yang penting ikuti komando dari Jenderal Lapangan. Semoga aspirasi kita dan semua yang tadi mahasiswa anak-anak kita sudah mewakili kita bisa terlaksana semua dengan baik dan damai. Dan kedepannya juga disegerakan untuk dilaksanakan apa hak-hak kita. Bu, tadi ada berapa tuntutan sih yang dibawa? Bisa dijelasin apa aja tuntutannya? Tadi itu tuntutannya ada 7 tuntutan. Tutup Bu, baca Bu. Satu, ya ada 3 tuntutan. Ada 3 tuntutan. Mengaudit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim. Kedua, stop praktek di Kaltim KKN. Mendesak DPRD Kaltim segera bersikap dan menjalankan fungsi pengawasan secara total seperti itu. Oke, thank you Bu. Bu, tadi perkiraan masa ada berapa jumlah banyaknya? Mungkin 2.000 ada? 7.000 lebih. 7.000 lebih. 7.000 lebih. 7.000. Dan mungkin akan bertambah kan. Kita kan kembali lagi untuk melakukan orasi di depan gedung gubernur. Kalau yang di di DPR tadi ada berapa masa? Itu semua 7.000 apa 2.000? 7.000 lebih. 3.000-an lebih. 3.000-an lebih. Kalau yang di DPR? 5.000. Dari kami, dari Satgasnya, memperkirakan tadi sekitar 3.000 lebih. Di DPR ya? Ya, siap. Oke, thank you Bu. Terima kasih. Ratu Riu. Ratu Riu ya? Terus sebagai Jabatan dinasti Saya tadi mewakilin Ketua Umum Ormas Daerah di Polada Tegentato, Lembaga Adat Dayak Tunjung Munua Pentian, dan Satgas di... Tadi apa ya, tuntutannya bahwa tidak ada KKN. Nah, memang Ibu melihat Pak Gub sedikit Pak Gub. Masih besok Pak Gub. Tanggapan Pak Gub, mohon izin. Si Pak Gub. Kalau dan jangan sampai mengganggu tempat umum. Kami sangat mengharapkan sekali saudara-saudara kami semuanya kita jaga Kalimantan Timur ini, karena kalau ada apa-apa yang merugi masyarakat Kalimantan Timur dan kita semuanya yang ada di dalamnya. Jadi saya sekali lagi himbau kepada saudara-saudara semuanya, tolong kita jaga Kalimantan Timur ini kondusivitasnya. Salah satu barometer dipilihnya ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur ini adalah karena kondusivitasnya. Jangan sampai tercermai dengan hal-hal yang tentunya bukan substansial di dalam menyampaikan aspirasi. Demonstrasi dilindungi oleh konstitusional. Ini adalah negara demokrasi, tetapi catatannya kita punya berdialog. Saya lebih senang kalau kita melaksanakan berdialog. Dialog 3 kita utamakan. Pintu daripada kata gubernur dibuka 24 jam. Siapa saja dan di mana saja tidak akan ditolak. Tidak hanya paguyuban, perorangan pun kami tidak terima. Jadi jangan pernah ada beranggapan bahwa susah untuk bertemu dengan Gubernur Kalimantan Timur. Tidak. Baik itu organisasi kepemudaan, mahasiswa, siswa, semua. Kita semuanya, kami adalah pelayan masyarakat Kalimantan Timur. Jadi jangan pernah ragukan itu. Dan akhirnya kami mengajak ikat PMT ini. Rudi Masud ketakutan, terpaksa pasang kawat berduri di kantor Gubernur Kaltim jelang demo 21 April ini. Asik, mari kita bahas boy. Nah, infonya pada tanggal 21 April ini akan terjadi demo besar-besaran di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalian pasti tahu dong Rudi Masud ini siapa? Yaitu adalah gubernur yang sangat viral di Indonesia. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong.
gitu ya kan. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Marwah masyarakat Kaltim, marwah Kaltim, dia ugal-ugalan menghambur-hamburkan duit rakyat. Bagaimana menurut kalian? Dia udah ketakutan nih, udah pasang kawat berduri. Udah dibasuhnya macam-macam kau sama rakyat. Udah dibasuh, tolong tobat nih itu pakai baju yang betul-betul aja nih. Bagaimana menurut kalian, boy? Tulis di komentar. Masyarakat Kalimantan Timur tidak benar-benar merasakan. Kami kecewa, efisiensi tidak pernah gunakan sebaik mungkin, menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak urgent. Ya, kami tidak bangga Bapak membangun rumah jabatan demikian bagusnya. Kami tidak bangga melihat Kaltim digunakan hanya untuk sebagai pamer. Kami ingin bangsa ini mendengar kami kecewa dengan Gubernur Kalimantan Timur. Kami ingin pembangunan Kaltim merata. Kita ingin Kutai Barat semuanya dapat pembangunan yang merata. Ya, pendidikan merata. Gratis kalau belum pernah semua. Setuju teman-teman? Banyak yang tidak sekolah. Ternyata di kota Samarinda saja masih ada masyarakat yang belum bersekolah anak-anaknya. Yang gratis sekolah jadi walupo. Oke teman-teman, kita bisa lihat bagaimana antusias masyarakat Kaltim yang itu meliputi dari berbagai macam kalangan, mulai dari masyarakat sipil, mulai dari mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, bahkan ada anak-anak kecil yang mungkin ya. Ya, itu semua didasarkan pada keresahan dan kemuakan masyarakat Kaltim akan kepemimpinan Rudy Masud yang dinilai memang hanya mementingkan kepentingan pribadi sebagai seorang pejabat ya, seperti renovasi rumah 25 miliar, membeli mobil dinas 8,5 miliar, 8 miliar atau berapa itu ya, kalau tidak salah sih 8 miliar, saya lupa. Ada beberapa hal yang dituntut ya atas aksi demo yang hari ini dilakukan. Yang pertama tak lain tidak bukan adalah prioritas anggaran teman-teman ya. Harusnya masyarakat, Pemprov Kaltim memprioritaskan anggaran APBD yang ada di Kaltim untuk bagaimana fokus memperbaiki infrastruktur yang ada di Kaltim ya. Terlebih Kaltim itu kan banyak pertambangan ya teman-teman ya. Di Kaltim itu ada pertambangan batu bara, pasir dan lain sebagainya. Dan apa yang dirasakan oleh masyarakat di Kaltim, masyarakatnya tidak merasakan apa-apa. Jalanan justru rusak, transportasinya terganggu, justru masyarakat Kaltim dihadapkan dengan kekhawatiran dan ketakutan ya, karena banyak warga yang meninggal, banyak warga yang kecelakaan. Ini harusnya menjadi perhatian. Jalanan masih banyak yang rusak, tetapi langkah yang diambil adalah membeli mobil dinas dengan harga 8 miliar dengan alasan agar bisa melewati atau melintasi jalan-jalan yang rusak tersebut dengan harga mobil yang begitu mahal. Ya seharusnya kan jalannya yang diperbaiki, bukan mobilnya yang diperbaiki, yang diperbagus gitu ya. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh masyarakat Kaltim ya, apalagi kalau demonya itu berjalan dengan lancar, baik, aman, damai ya teman-teman. Karena secara konstitusional menyampaikan aspirasi itu sesuatu yang hak bagi masyarakat Indonesia, sehingga saya melihat sebetulnya ketika Gubernur Kaltim
ya, jelang demo 21 April ini, pagar-pagar dikawat, ya, berlapis-lapis kawat dihadapkan atau ditaruh di depan pagar-pagar kantor gubernur. Kemudian katanya ketika si Rudy Masud ini diwawancarai soal demo, tapi dia kabur, tidak menjawab, ya, tidak menanggapi itu, tidak menghadapi wartawan. Itu kan sebetulnya seperti ada upaya untuk menolak aksi demo itu, seperti lari dari aspirasi masyarakat, tidak mau menghadapi apa yang menjadi persoalan dan protes dari masyarakat Kaltim itu sendiri, teman-teman. Ya, saya sih menanggapinya seperti itu, tapi bagaimana pandangan teman-teman? Tulis di kolom komentar.